Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, mencermati perkembangan IT yang cukup deras, dunia komunikasi tanpa batas, informasi yang kapan saja kita buka di situ bisa kita lihat. Maka di sisi yang lain itu semuanya adalah merupakan fasilitas hidup seorang manusia. Namun di sisi yang lain kami cukup prihatin. Satu di antaranya adalah media televisi. Sebelumnya kami sampaikan, Bapak Ibu, para pemirsa, ingat-ingat ya, jangan mengandalkan menuntut ilmu lewat Mbak Google. Jangan mengandalkan menuntut ilmu lewat televisi. Kalau memang nawaitu menuntut ilmu, idealnya harus ada gurunya dan kita tahu background historis guru yang bersangkutan. Kalau kita lihat di televisi, ya tidak semuanya, tapi kita kebanyakan tidak tahu historis yang memberikan tausiah itu. Kalau kita lihat Mbak Google, validitas apa yang mereka sampaikan lewat Mbak Google tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti untuk kemaslahatan hidup kita, kemaslahatan ubudiyah kita, maka kajian ngaji bareng kiai harus tetap terjalin terus. Jangan sampai kajian kiai tutup gara-gara kita cukup melihat di Mbak Google. Kita jarang ngaji ngadep karo kiai gara-gara kita ngadep di televisi. Karena di situ, di televisi, di media itu banyak kelemahan-kelemahan. Satu di antaranya, kita tidak tahu historis guru yang menyampaikan. Yang kedua, kami baru saja melihat di Twitter ada seorang da'iyat yang menyampaikan ayat suci Al-Quran, yang menulis ayat suci Al-Quran di situ jauh dari benar. Kalau menurut ilmu tajwid itu salah besar, khotok jali. Khotok jali, salah besar. Sekarang ini dunia modern ini kebanyakan da'iyat, ya tidak semuanya tapi kebanyakan mereka itu hanya casingnya saja. Mereka itu kadang-kadang bondo nekat. Penampilannya oke, persiapan yang disampaikan siap, namun secara keilmuan masih jauh dari sempurna. Memang sih ada sabda Nabi yang menyampaikan balighu anni walau ayat, sampaikan dari saya walaupun satu ayat, satu kata, satu kalimat.
Tapi kalau memang dai-daiyat secara keilmuannya itu masih di bawah standar, mereka hanya casingnya saja, maka apa yang beliau sampaikan dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Dan ini kan dilihat oleh jutaan orang loh Pak. Mari kita merenung ya, sekali menyampaikan ternyata salah, itu sudah didengar jutaan orang loh. Kalau ndak hati-hati, apa jadinya dunia ini? Akan terjadi dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Dai-daiyat hanya mengandalkan keberanian, hanya mengandalkan casingnya saja. Mereka menyampaikan A, B, dan C, akhirnya dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Karena itu pihak pertama saya ingatkan, Bapak Ibu, para jamaah, mari kita rutin melaksanakan pengajian rutin di kampungnya masing-masing. Di situ kita berhadapan, bermuwajahah dengan sang kiai. Itu validitasnya insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kita apabila enggan mengikuti kajian-kajian semacam itu, kita mengandalkan apa yang ada di Google, kita mengandalkan apa yang ada di televisi, maka kadang-kadang kita tidak tahu historis beliau. Pihak pertelevisian, saya menyampaikan kepada pihak pertelevisian harus ada tim editor yang valid. Sekali lagi, sebelum Anda menayangkan, harus cek and recheck kembali validitas apa yang beliau sampaikan, diedit lagi, dan tim editor harus mempunyai kapabilitas yang mumpuni. Contoh, ada kajian keagamaan, tim editor televisi harus betul-betul sinergi, mempunyai kapabilitas, kemampuan yang mumpuni untuk ngecek isi dari tausiah beliau sebelum ditayangkan di masyarakat luar. Bila angger, istilah orang Jawa, angger tayang, kejar tayang tanpa ada editor, atau seandainya ada editor tapi tidak sesuai dengan kapabilitas, maka panjenengan semuanya ikut menanggung beban dosa yang beliau sampaikan. Karena memang sekarang ini dunia IT yang cukup deras ini betul-betul harus kita waspadai. Mari kita bersama-sama, satu kami sampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian, ayo ngaji kepada sang kiai. Kajian-kajian yang ada di masjid dilanggar, digalakkan. Karena insya Allah beliau-beliau itu historisnya sudah kita ketahui. Pihak pertelevisian sekali lagi mohon lebih selektif di dalam menayangkan tayangan-tayangan. Sebelum menayangkan, cek and recheck isi tausiah beliau. Manakala menyimpang, makanya tim editor harus mempunyai kapabilitas juga. Nah, kalau tim editor angger ada tim editor sementara kapabilitasnya nggak mumpuni, ya sama saja. Harus mempunyai kapabilitas. Mengapa demikian? Karena tayangan panjenengan sekali ditayang jutaan orang melihat. Bila salah, maka kesalahan ini akan terus-menerus berkembang terus. Karena memang sekarang sudah saatnya untuk melakukan seperti itu. Mengapa demikian? Saya tadi lihat ustadzah menyampaikan firman Allah tapi jauh dari benar.
penulisannya jauh dari benar. Lah ini kalau yang nonton orang awam, bagaimana perkembangannya? Yang nonton orang nggak ngerti, otomatis kan membingungkan. Sekali lagi, 3 kali saya sampaikan, mari kita galakkan kembali ngaji, ngangsu kaweruh dengan guru yang langsung, karena itu insya Allah dijamin validitasnya. Yang kedua, pihak pertelevisian sebelum menayangkan tayangan-tayangan keagamaan akan lebih baiknya untuk cek and recheck dulu. Tim editor kumpul jadi satu untuk melihat akunnya, untuk melihat isi dari tausiah ini. Bila mana melenceng atau sesuatu yang kurang, maka langsung kita cut begitu. Demi sekali lagi untuk agar masyarakat awam ini tidak bingung dengan kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya cerdas dalam menanggapi derasnya dunia IT saat ini, tapi tetap mempertahankan kebenaran. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.